Nah, Cokro Manggilingan ini kalau kita lihat secara akademik, ini kita belajar sebentar ya, ini ilmunya anak-anak kampus kalau ini. Jadi termasuk cara membaca, jadi Cokro Manggilingan itu cara membaca gerak sejarah yang sifatnya sirkuler, siklus atau melingkar. Kalau teman-teman belajar sejarah atau filsafat sejarah, kan ada 3 pandangan utama dalam teori sejarah itu dalam membaca geraknya sejarah. Jadi ada yang berpandangan sejarah itu bergerak linier, maju terus. Ada yang sebaliknya, sejarah itu bergerak mundur atau regres. Ini mungkin teman-teman baru dengar ya, coba nanti kita cek seperti apa. Dan yang ketiga, ada pandangan sejarah itu ya geraknya melingkar, termasuk Cokro Manggilingan ini. Yang berpandangan sejarah geraknya maju terus, itu contohnya misalnya para filosof barat modern. Francis Bacon, Auguste Comte, Hegel, dan kawan-kawan. Ini kan mereka ini punya pandangan sejarah itu ya bergeraknya maju terus. Katanya Hegel ya sejarah itu semakin rasional, semakin baik, semakin baik terus. Itu versinya Hegel. Kalau katanya Auguste Comte kan masyarakat itu dari masyarakat teologis, kemudian masyarakat metafisik, kemudian masyarakat positif yang modern. Jadi tambah maju. Ini teman-teman silahkan dicek. Kita juga pernah mengkaji Auguste Comte, kita pernah mengkaji Hegel, juga kita pernah mengkaji Francis Bacon. Jadi hidup ini berubah terus secara linier. Caranya bisa secara evolutif maupun ada yang bilang kadang-kadang juga caranya revolutif. Kalau evolutif itu perlahan-lahan. Seperti teorinya Darwin, teori evolusi itu kan perubahan yang perlahan-lahan. Ada juga yang bergerak secara revolutif. Misalnya teman-teman pernah dengar ada revolusi industri, ada revolusi teknologi misalnya. Belakangan kita dengar istilah revolusi IT. Hari ini zamannya 4.0, pandangan-pandangan sejarah yang bergerak linier maju, berubah ke arah manusia itu tambah maju. Nah, ini pandangan sejarah yang linier. Ada kebalikannya. Kebalikannya menyatakan bahwa sejarah itu bergerak regres. Meskipun tidak seutuhnya. Jadi ini pandangan ini begini maksudnya. Gerak sejarahnya manusia itu tidak selalu maju. Tapi dalam maju ini kadang-kadang ada juga yang mundur. Semakin jelek. Ada pandangan misalnya begini, iya sih manusia modern itu secara ilmu pengetahuan, secara teknologi, dia semakin maju. Tapi secara moral, secara spiritual, dia semakin jelek. Nah, ini nanti ada yang bilang inilah paradigma sejarah itu seolah-olah geraknya mundur. Tentang kearifan lingkungan misalnya. Kita teknologi bagus, tapi semakin merusak lingkungan. Lebih bagus nenek moyang kita dulu cara menyikapi lingkungan. Jadi tambah jelek. Jadi tidak tambah maju. Makanya orientasinya justru harus kita mundur ke belakang lagi. Dulu teman-teman mungkin pernah kita mengkaji Sayyid Hussein Nasr atau Goethe kalau yang dari barat. Ini dua-duanya mengkritik peradaban manusia yang modern. Ternyata manusia modern itu
canggih secara sains tapi rusak secara moral dan spiritual. Kemanusiaannya juga merosot drastis. Cara menyikapi lingkungan juga hancur. Jadi era terbaik justru dulu. Berarti kita tidak bergerak maju. Sebenarnya kita ini tambah jelek seperti gerak sejarah itu mundur. Nah, ini pandangan kedua. Kalau tadi manusia itu tambah maju, sekarang malah tambah mundur, kita ini tambah lama tambah jelek. Makanya ada kelompok-kelompok di kalangan kita itu kan yang masa lalu jadi kiblatnya, jadi orientasinya. Kita harus berkiblat ke nenek moyang kita. Nah ini ada benernya, ada juga kurangnya. Ini kalau dalam bahasa berpikir kritis itu ya memang berpikirnya harus lebih komprehensif, jangan digeneralisir. Yang tadi bilang sejarah itu maju ya mungkin benar sampai level tertentu. Yang bilang sejarah itu mundur juga mungkin ya ada benarnya sampai level tertentu. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi isu ini mungkin di filsafat sejarah. Oke. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas malam hari ini. Sejarah itu berputar sejarah itu bergerak secara berputar. Jadi kadang di atas, kadang di bawah. Jadi prosesnya bergiliran. Zaman dulu misalnya kita awali filsafat lahir di era Yunani Barat. Barat maju, kemudian di abad tengah muncul agama-agama, geser ke timur, Islam dengan peradaban timurnya. Sebelum Yunani dengan filsafatnya, sebelum itu kan juga banyak peradaban-peradaban timur yang maju. Ada Mesir, ada India, dan lain sebagainya. Terus Yunani, terus Islam, Baghdad, dan lain-lain. Maju, terus Barat lagi. Ini kan melingkar. Jadi kebetulan zaman kita saat ini itu memang rasanya kita yang timur ini tidak sedang di puncaknya roda, kita agak meripit-meripit ada di bawah. Tapi nggak usah khawatir, sejarah itu berputar, melingkar. Yang sekarang kalah mungkin sebentar lagi menang. Tunggu saja waktunya. Yang sekarang menang jangan jumawa, pada saatnya juga akan jatuh. Sejarah itu melingkar. Inilah message pesan utama dari Cokro Manggilingan. Ya selain falsafah Cokro Manggilingan, teman-teman boleh misalnya mereview ngaji kita yang dulu kita pernah membahas Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun ini membaca peradaban yang siklis juga berputar. Kalau di Ibnu Khaldun kan segala sesuatu termasuk negara itu mengalami siklus. Tumbuh, kemudian diawali dari lahir, terus tumbuh, terus dewasa, terus stagnan, terus merosot, terus mati. Kita secara mikro kan juga mengalami ini. Negara, katanya Ibnu Khaldun juga begitu. Negara itu ada fasenya, dia lahir, kemudian tumbuh, berkembang, kemudian matang, dewasa, kemudian stagnan, kemudian merosot, kemudian hancur, mati, lahir negara yang baru, dinasti yang baru. Nah, itu pembacaannya Ibnu Khaldun, proses ini terus-menerus. Ya silahkan, kalau teman-teman tertarik misalnya, Pak, kalau Indonesia ini fasenya ada di mana? Kalau lahir sudah ya. Mungkin kita ada di tumbuh, karena kita kan disebutnya negara berkembang, negara berflower. Kita sedang tumbuh, tapi kok lama ya tumbuhnya? Harusnya setelah tumbuh itu dewasa. Setelah itu biasanya status quo, stagnan. Atau jangan-jangan kita sudah dewasa dan sekarang sedang stagnan. Atau jangan-jangan
dewasa dan stagnannya dilewati terus sekarang sedang menurun. Ya wis, monggo dibaca analisismu, coba nanti bikin tulisan ya kalau pakai teori siklusnya Ibnu Khaldun ini kita ada di mana. Dan teori ini nanti cocok dengan yang kita bahas malam hari ini, yaitu cokro manggilingan. Jadi hidup ini berputar seperti cakra, seperti roda. Oke, nambah sedikit, tiba-tiba saya ingat tentang Ibnu Khaldun tadi. Kalau di teorinya Ibnu Khaldun, runtuhnya hadoroh, runtuhnya peradaban, itu cirinya 6. Yang pertama, kalau ada merajalela ketidakadilan, jurang kaya miskin melebar. Yang kedua, penindasan. Yang ketiga, runtuhnya nilai-nilai dan moralitas di tengah masyarakat. Yang keempat, sikap tertutup, tidak mau berubah. Jadi menutup perkembangan-perkembangan peradaban yang terbaru. Dan yang terakhir, ada malapetaka atau bencana alam. Ayo, silahkan diamati kita mengalami ini apa enggak. Kalau yang terakhir ini saya kira kita Indonesia ini oleh Allah kebetulan dianugerahi posisi yang sangat istimewa sehingga kita mengalami macam-macam malapetaka, bencana alam. Yo, monggo dianalisis itu untuk membantu teman-teman merefresh lagi ini. Kalau tidak salah saya jelaskan panjang lebar dulu waktu kita membahas Ibnu Khaldun.